Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Faris Al-Arifin dari kelas TID dengan NIM 230512041442. Saya akan menjelaskan mengenai FIFO atau bisa juga disebut FJFS. Materi yang akan dibahas di video ini adalah pengertian, fungsi, kelebihan dan kekurangan, contoh perhitungan, dan contoh implementasi. Pertama, pengertian FIFO FJ atau FJFS. Algoritma FIFO atau First In First Out menjadi algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian. Halaman yang masuk lebih dulu maka akan keluar lebih dulu. Algoritma ini menggunakan struktur data stack. Algoritma FIFO adalah suatu metode pengelolaan atau penyusunan data di dalam suatu struktur data, di mana elemen atau data yang pertama kali masuk ke dalam struktur data akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan atau diproses. Konsep FIFO mirip dengan antrian dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang yang pertama kali datang ke antrian akan dilayani atau diberi perhatian lebih dulu sebelum orang yang datang kemudian. Dalam konteks komputasi, algoritma FIFO umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti antrian pesan, manajemen memori, manajemen sumber daya, dan lain sebagainya. Contoh yang paling umum adalah penggunaan dalam struktur data yang disebut queue atau antrian. Dalam queue, data yang dimasukkan pertama kali akan dikeluarkan pertama kali. Apabila tidak ada frame kosong saat terjadi backfold, maka korban yang dipilih adalah frame yang berada di stack paling bawah, yaitu halaman yang paling lama berada di memori. Pada awalnya, algoritma ini dianggap cukup handal dalam mengatasi masalah pergantian halaman. Sampai pada tahun 70-an, Belati menemukan keanehan pada algoritma ini, yang dikenal kemudian dengan anomali Belati. Anomali Belati adalah keadaan di mana backfold rate meningkat seiring dengan pertambahan jumlah frame. Dalam pemrograman, algoritma FIFO dapat diimplementasikan menggunakan struktur data seperti array atau linked list. Penting untuk memahami konsep FIFO karena algoritma ini dapat membantu mengatur antrian tugas atau data dalam berbagai skenario, dari pengolahan data hingga manajemen sumber daya dalam sistem komputer. Berikut beberapa istilah yang ada dalam algoritma FIFO. Yang pertama, antrian. Dalam manajemen antrian, algoritma FIFO diterapkan. Elemen yang pertama kali tiba dalam antrian akan menjadi yang pertama kali diambil atau dilayani. Ini adalah prinsip yang umum digunakan dalam situasi di mana prioritas antrian adalah berdasarkan urutan kedatangan. Kedua, pengolahan data. Algoritma FIFO sering digunakan dalam pemrosesan data yang harus diolah dalam urutan yang masuk. Misalnya, jika Anda memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan oleh sistem, Anda dapat menggunakannya dalam antrian FIFO untuk memastikan bahwa tugas yang pertama kali masuk akan segera diproses. Ketiga, manajemen memori. Dalam sistem operasi, algoritma FIFO digunakan dalam manajemen memori virtual. Ketika diperlukan untuk menggantikan data dalam memori, data yang pertama kali dimasukkan akan menjadi yang pertama kali digantikan. Keempat, algoritma pencarian. Algoritma FIFO juga dapat digunakan dalam algoritma pencarian seperti breadth first search dalam eksplorasi graf.
Algoritma BFS mencari semua simpul pada tingkat yang sama sebelum beralih ke tingkat berikutnya, sesuai dengan prinsip FIFO. Kemudian, fungsi algoritma FIFO. Algoritma FIFO memiliki beberapa fungsi yang penting dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari algoritma FIFO. Pertama, penjadwalan proses. Digunakan dalam penjadwalan proses di sistem operasi. Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan kedatangan, di mana proses yang pertama kali masuk akan dieksekusi terlebih dahulu. Kedua, manajemen memori. Konteks manajemen memori komputer, algoritma FIFO digunakan untuk menggantikan halaman yang paling lama berada dalam memori saat memori penuh. Hal ini memungkinkan penggunaan memori yang efisien dengan mengatur pergantian halaman secara berurutan sesuai dengan urutan kedatangan. Ketiga, antrean tugas. Digunakan dalam struktur data queue untuk mengatur dan mengelola antrean tugas atau operasi secara efisien. Dalam sistem komputasi, queue digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan proses, antrean pesan, dan manajemen sumber daya. Keempat, real-time monitoring. Sering digunakan dalam pemecahan masalah real-time monitoring antrian, di mana fungsi dari aplikasi antrian harus sesuai dan valid sesuai dengan prinsip FIFO. Setelah itu, kelebihan algoritma FIFO. Menurut Sri Budiono 2017, algoritma FIFO memiliki kelebihan diantaranya sederhana, overhead kecil, dan dapat mencegah starvation. Namun, secara lebih lengkap, kelebihan yang ada pada algoritma FIFO yaitu 1. Prediktabilitas. Algoritma FIFO dapat diprediksi dalam arti bahwa urutan pergantian halaman bersifat deterministik dan tidak bergantung pada pola atau riwayat penggunaan halaman. Kedua, sederhana dan mudah dipahami. Konsep FIFO sangat sederhana, di mana data atau elemen yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali dikeluarkan. Karena sederhananya ini, algoritma FIFO mudah dipahami oleh programmer dan mudah diimplementasikan. Ketiga, layanan yang adil. Algoritma FIFO memastikan bahwa setiap elemen atau data mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan urutan kedatangannya. Ini bermanfaat dalam situasi di mana kesetaraan prioritas antar elemen sangat penting. Keempat, digunakan dalam manajemen antrian. Algoritma FIFO sangat berguna dalam manajemen antrian, seperti pada sistem antrian pelanggan atau antrian pesan. Hal ini memungkinkan pelayanan atau pengolahan data berdasarkan prinsip siapa yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. Kelima, implementasi dalam pemrograman. Algoritma FIFO sering digunakan dalam implementasi struktur data seperti queue. Ini memungkinkan pengelolaan data yang masuk dan keluar secara efisien dengan kompleksitas waktu big O1 untuk operasi NQ atau memasukkan data dan TQ mengeluarkan data. Kemudian, kekurangan algoritma FIFO. Meskipun algoritma FIFO memiliki banyak kelebihan, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Berikut adalah beberapa kekurangan utama dari algoritma FIFO. Yang pertama, batas prioritas dan urgensi tidak diperhitungkan. Algoritma FIFO tidak mempertimbangkan prioritas atau urgensi dari elemen yang masuk dalam antrian. Ini bisa menjadi masalah jika ada situasi di mana elemen-elemen tertentu harus diproses lebih cepat atau dengan prioritas lebih tinggi daripada yang lain. Kedua, kelangkaan sumber daya tidak diatasi.
Algoritma FIFO tidak mempertimbangkan ketersediaan sumber daya saat memilih elemen untuk diproses. Ini bisa menjadi masalah dalam situasi di mana sumber daya tertentu terbatas atau harus diatur dengan bijaksana. Ketiga, dapat membawa pada starvation. Starvation terjadi ketika elemen-elemen tertentu terjebak dalam antrian dan tidak pernah diproses karena selalu ada elemen-elemen baru yang masuk. Algoritma FIFO dapat berpotensi menyebabkan starvation, terutama jika ada elemen dengan prioritas lebih tinggi yang selalu masuk setelah elemen-elemen biasa. Keempat, tidak selalu optimal dalam pengolahan data. Dalam beberapa kasus, algoritma FIFO mungkin tidak menghasilkan hasil yang optimal dalam pengolahan data. Terkadang, urutan kedatangan tidak selalu mencerminkan urgensi atau kompleksitas elemen. Kelima, tidak efektif dalam beberapa skenario. Dalam situasi di mana diperlukan keputusan dinamis dan kompleks untuk memilih elemen yang akan diproses, algoritma FIFO mungkin tidak cukup efektif. Contohnya, round robin atau shortest job first dapat memberikan hasil yang lebih baik. Lanjut ke contoh perhitungan. Di sini terdapat tabel dan Gantt chart yang menggambarkan proses antri di rumah sakit. Arrival time berarti pukul kedatangan, burst time yang berarti waktu pelayanan saat berada di ruang dokter. Pertama, pasien 0 datang pada pukul 0 dan diberi pelayanan selama 2 jam. Karena pasien 0 datang pada pukul 0, dia tidak menunggu sama sekali atau 0, turn around-nya 2, dan start time-nya pada pukul 0. Lalu pasien 2 datang pada pukul 1 dengan waktu pelayanan 2. Dia menunggu dulu selama 1 jam, turn around-nya 3, dia mulai dilayani pada pukul 2. Lalu lanjut ke pasien 2, dia datang pada pukul 2 dengan waktu pelayanan yaitu 1, yang berarti dia menunggu selama 2 jam. Dengan turn around 3, dia mulai dilayani pada pukul 4. Lalu pasien 3 datang pada pukul 3 dengan waktu pelayanan 1, yang berarti dia menunggu selama 2 jam dengan turn around 3 dan dia mulai dilayani pada pukul 5. Berikut adalah average waiting list dari tabel tadi, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2, kemudian hasilnya dibagi dengan 4 yang hasilnya 1,25. Kemudian average turnaround time 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3, kemudian dibagi dengan 4 yang hasilnya 2,75. Contoh implementasi algoritma penjadwalan FIFO adalah 1. Antrian, 2. Sistem pergudangan, 3. Pencetakan dokumen, keempat, sistem operasi komputer, kelima, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.